Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita memulai aktivitas yang Tuhan boleh percayakan kepada kita hari ini, marilah kita disapa oleh firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada kami, serta menjagai tidur kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat melakukan kegiatan aktivitas kami. Tetapi ya Tuhan, sebelum kami ingin melakukan aktivitas kami ingin disapa oleh firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan penuh pengucapan syukur. Amin. Firman Tuhan pada Selasa 13 September 2022 didasarkan kepada Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika disakiti, dijahati, atau diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain, mungkin naluriah kita cenderung untuk melakukan pembalasan atau malah menyimpan dendam di dalam hati yang sewaktu-waktu akan menjadi bom waktu ketika waktunya sudah tepat akan dilampiaskan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang percaya, layakkah kita memelihara, menyimpan dendam di dalam hati? Mendendam adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dendam berarti menyimpan akar pahit, sakit hati, dan juga kebencian terhadap orang lain. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Orang yang mendendam pasti memiliki hati yang tidak bersih. Biasanya, pikirannya akan dipenuhi dengan rencana-rencana jahat. Semakin kita mendendam, semakin kita dibawa kepada tindakan jahat yang lainnya. Ini seperti mata rantai yang saling terhubung antara perilaku buruk yang satu kepada perilaku buruk yang lainnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, memiliki dendam terhadap orang lain sama artinya belum bisa mengampuni kesalahan orang lain. Alkitab menegaskan bahwa jika kita tidak mau mengampuni orang lain, maka Bapa di sorga juga tidak akan pernah mengampuni kesalahan kita. Artinya, dendam hanya akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi saya tekankan, dendam hanya akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, termasuk menghalangi doa-doa kita. Daud berkata, "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengarkan." Dendam tidak pernah membawa kepada kebaikan. Sebaliknya, hanya akan membuat hidup kita menderita. Rasul Paulus menasihati, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian." Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berikanlah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, "Pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini, yang meneguhkan dan menguatkan kami. Terlebih ya Tuhan, yang mengingatkan kami ketika kami mengalami penderitaan, ketika kami mengalami kepedihan, ketika kami mengalami ketidakadilan di dalam hidup kami. Ajari kami ya Tuhan, agar tidak membalaskan dendam kami terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajari kami ya Tuhan, ketika kami mengalami hal yang demikian, baik terhadap keluarga kami, baik terhadap anak istri kami, baik terhadap para pelayan Tuhan dan siapapun yang ada di sekitar kami. Tetapi ya Tuhan, kuatkan kami dan selalu ingatkan kami agar kami mampu melakukan kasih,
Dan biarlah hanya Engkau saja ya Tuhan yang mampu membalaskan, karena hanya pembalasan itu adalah milik-Mu saja. Berkati hari ini ya Tuhan, berkati setiap aktivitas kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.